Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di episode ketiga podcast KUA Pajarakan, KUA Kecamatan Pajarakan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Kita akan bincang santai di pagi hari ini bersama Ustadz Zainuddin. Siap. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Pajarakan. Kita akan ngobrol mengalir aja agar suasana santainya tidak lepas dari gitu. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu karena beberapa pemirsa masih juga belum kenal, perlu diperkenalkan dulu. Ustadz Zainuddin, diperkenalkan singkat. Siap. Nama saya Zainuddin, asal Maron. Sekarang bertugas di KUA Pajarakan. Oke. P3K ya? Siap. P3K, penyuluh agama Islam P3K. Sudah berkeluarga berapa tahun? Saya berkeluarga itu sudah 25 tahun. 25. Wih, ini ulang tahunnya kapan ini? Sudah lewat, Mas. Untuk lewat ya kalau 3 Juli barusan. untuk lewat artinya kita nggak punya nggak punya kewajiban moral untuk memberi hadiah. Bikin Ini hadiah kejutan ulang tahun pernikahan, ulang tahun perak nih ya. Perak. Oke. Semoga langgeng, semoga Amin. terus amin. sampai kakek nenek Ya, kortane benian lah. Oke. Berapa putra putri? Putra saya 4, putri 1. Tapi yang ada 3. Oh, oke. Tiga-tiganya cowok. Cowok semua. Cowok semua. Cowok Oh, semua. putri 1 Mas. Iya, Insya Allah. Ya nanti kalau punya mantu kan akhirnya punya juga putri. Ya, begitulah. Putra pertama usia? Usia 25. 24. 24 menginjak 25 ya. Ini usia-usia menginjak usia matang. Iya. Oke. Yang kedua? Yang kedua sudah masuk ke usia 16 tahun. 16 UI, masa-masa pencarian jati diri. Iya. Masa-masa remaja. Yang ketiga 14 tahun. Wah, ini malah yang masa pubernya. Gimana rasanya jadi ayah bagi anak-anak cowok semua ya? Iya. Yang sudah mulai beranjak dewasa. Pastinya kan nggak sama ketika kecil kita yang mengarahkan semua harus kita semua. Sekarang kan sudah mereka punya ide sendiri, punya alur sendiri, punya kehidupan sendiri. Bagaimana? Ya begitu. Sebenarnya kalau kata orang-orang desa itu ya punya anak yang sudah umur sekian ya 24 tahun. Kalau cewek itu kan kebanyakan kalau orang desa bingung Mas ya. Karena belum nikah begitu. Bingung itu kalau anak cewek. Sama saja. Anak cowok juga begitu. Saya bingung juga. Mencarikan apa sedang enggak, bukan zamannya lah kalau dicarikan sekarang. Ikut apa kata anak saja, gimana maunya. Sebagai orang tua kita cuma mensupport saja gitu. Oke. Yang paling membuat kegalauan bagi anak-anak baik yang di ketiga-tiganya kan masa usia remaja semua ya. Siap. Yang membuat sesuatu yang menjadi satu keresahan tersendiri bagi orang tua melihat ketiga atau anak-anak kita di usia remaja ini. Ya tidak ada sih. Ya kita ya? berjalannya nggak pernah resah, nggak pernah rumit ngasuh anak itu. Ya. Karena apa? Sejak lulus SD mereka itu sudah di pesantren. Wah, keren. Baru kemarin ada yang 11 tahun sudah gitu. Sudah di pesantren. Jadi nggak begitu ribet sih di rumah. Soalnya sudah kita pasrahkan ke pesantren semuanya. Ya, semua halnya. Saya juga bisa merasakan sih kalau di anak-anak berada di pesantren itu memang jauh lebih tenang ya, lebih tenang. Dan untungnya saya anak saya mondok itu mulai kecil sekali. Jadi usia 7 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, anak-anak saya kecil sudah mondok. Ya, tinggal paling cari biayanya aja. Iya, tapi dan dimudahkan ya. Sekarang sejak dulu ketika anak-anak ada hal yang kita lihat di fenomena masyarakat hari ini itu yang paling lemah itu kan karakter anak, termasuk di dalamnya yang paling kita lihat lemah hari ini pendidikan agamanya. Kalau tidak di pesantren katakanlah ya. Iya. Kalau hanya mengandalkan di sekolah kan berapa persen aja ya, kecil sekali kan. Kecil sekali. Porsinya pendidikan agama.
Ini bagaimana di masyarakat ini sendiri menyikapi hal itu? Ya begitu, alhamdulillah kalau di masyarakat sekarang masalah pendidikan agama, di masyarakat itu terbantukan oleh madin yang, Madrasah diniyah ya. madrasah diniyah maupun TPQ TPQ, oke. yang, waktu operasionalnya itu sore ya, Oke. gitu. Kita masyarakat semua sudah pada umumnya itu merasa terbantukan, Mhm. gitu. Tapi sayangnya kan gini, kalau boleh saya melihat ya, fenomena yang berkembang, pendidikan itu seakan-akan hanya untuk anak-anak loh ya. Tapi begitu Iya. beranjak di remaja itu kan udah nggak begitu atau merasa malu malah kan. Ya, Ngaji itu kan sudah malu nggak seperti sejak nah kita kecil dulu ya. itu kendalanya. Sampai sebelum nikah aja masih di musola gitu ya, nginep-nginep Betul di musola. betul Sekarang kan betul. nggak ada kayak gitu. Mhm. Gimana ini melihat hal itu? Nah, itu fenomena yang itu memang sulit ya kita ngatur begitu. Seharusnya anak-anak itu dalam hal mengaji itu sudah rampung pada saat, sebelum lulus SD. Tapi kenyataannya ya begitu, ketika lulus lulus SD ngajinya masih belum rampung, mereka sudah kayaknya sudah enggan untuk Mhm. masuk mushola maupun masuk TPQ karena malu begitu. Merasa nggak keren lagi ya. Ya, merasa nggak keren lagi. Akhirnya apa yang terjadi sekarang ya begitu sudah. Ya, Masuk kenakalan remaja. heeh, SMA, SMP itu masih Iya, apa, saya melihat karena hal fenomena itu terus berkembang sampai sekarang kayaknya sudah melekat di hati anak-anak. Ngaji itu malu loh, makanya, masa remaja. kita berharap itu, untuk pemerintah ya, sekiranya itu menjadi sebuah persyaratan masuk SMP, masuk SMA itu, dijadikan sebuah persyaratan bahwa masalah ngajinya itu sudah bagus gitu. Oke, oke, oke. Saya pernah membaca di salah satu kabupaten kota itu yang ada perdanya itu ya. Ada perda yang Ah, mengatur bagaimana menguatkan pendidikan agama melalui pendidikan diniyah dan lembaga pendidikan Al-Qur'an itu. siap. Saya kira itu sesuatu yang keren. Ya kita harap di Kabupaten Probolinggo nanti ada sesuatu yang lebih spesifik gitu ya yang mendorong agar masyarakat ini mengindahkan pendidikan itu. Amin. Eh sekarang kita kita lebih dalam di situ ya. Jadi ada satu keresahan sendiri dari diri saya. Beberapa kali ketemu tetangga, teman-teman atau ibu-ibu yang menceritakan bahwa anak-anaknya udah nggak nurut sama orang tua. Setelah saya tanya, sholat nggak? Ah itu problemnya. Ya, Iya saya gini, orang tua ke sholat itu kan nggak nggak seperti kita masa kecil dulu ya iya menjaga iya. sholatnya anak-anak. Ini gimana gini? Begitu ya. Jadi apa, perlunya SDM orang tua ya begitu. Kebanyakan kalau di daerah saya begitu ya, sebagai orang tua itu Sambil hanya melirik kamera, hanya sibuk apa, cakep sampean nggak kelihatan. siap, sibuk apa ya, sibuk bekerja saja Oke. begitu, sibuk cari uang, Heeh. sedangkan masalah sholat, masalah semuanya itu kayaknya mereka pasrahkan kepada guru ngajinya Ya ketika Allah ya malam ya ya. begitu. Jadi tuntutan guru ngaji di sini itu sangat besar, nggak sesuai dengan, Tapi problemnya kan gini, ketemu sama guru ngaji kan hanya sekian jam, katakanlah 2 jam atau 3 jam. itu ya, Tapi selanjutnya kan orang tua itu yang menjadi heeh, porsi waktu dia yang paling paling besar bersama orang tua. siap, Atau kadang problem ini, orang tua nggak ada waktu gitu loh, nggak ada nggak waktu. menyempatkan waktu untuk hanya sekedar mengingatkan sholat atau malas, Iya iya iya. malas untuk berdebat sama anak, malas untuk ini. Kita lihat ya, di sekitar kita gimana gimana menyikapi orang tua yang malas gitu ya, malas untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Padahal itu jelas perintahnya itu jelas ya. Iya Ketika iya anak iya. usia 7 tahun itu orang tua harus sudah mulai memerintah. Ketika umur 10 tahun eh, diperintahkan oleh agama untuk memukul ketika meninggalkan sholat. Gimana ya? Ya makanya kita sebagai penyuluh agama itu merasa tertantang untuk mengedukasi anak-anak agar apa, Orang tua ya, orang tua masyarakat ya. ya semua masyarakat itu agar selalu aktif untuk mengisi masjid dan musholanya ketika sholat 5 waktu. Mm, Itu. mm, Kita tidak henti-hentinya itu untuk menyemangati mereka, ya, mm. memberi pengertian kepada mereka, kepada semua masyarakat Oke. itu. Karena itu merupakan salah satu tugas dari penyuluh. Jadi bukan hanya di ketika saat siang saja penyuluh itu bergerak, ya hampir 24 jam kita bergerak begitu. Ya, Jadi kalau kita diperlukan, urusan iya. absen kantor itu hanya formalitas ya. Iya, tenaga kita diperlukan jam 12 malam kita siap untuk itu. Jam 2 malam kita siap untuk Oke, itu gitu. Insya Allah. Ini
peran penyuluh. Jadi kalau mau kita apa ya kita hitung gitu, kerja penyuluh itu jauh lebih Iya. besar dari jam kerjanya seharusnya Iya gitu. iya, jadi nggak hitung-hitungan jam Oke, itu kerja, gitu. peran peran ini ya, peran keluarga atau peran orang tua dalam hal ini dalam menjaga sholat anak-anak. Sekarang juga sedang mulai marak itu ada masjid yang apa ya memberikan satu stimulasi agar anak-anak itu tertarik ke masjid. Ada masjid ramah anak gitu. Siap, iya iya Ini saya iya. tertarik sebenarnya ini. Heeh. Gimana di tempat sampean sudah ada program Sudah. untuk seperti itu ya? Sudah. Dalam bentuk apa itu? Bahkan masjid yang saya kelola itu semua diisi oleh semua anak-anak muda. Ya, Anak muda. kita berikan kegiatan di situ seperti ya kita cari apa yang disenangin anak-anak Yang gitu. fun gitu ya. Ya, sehingganya anak-anak itu melakukan semua kegiatan itu ya di masjid Di masjid ya. gitu. Sampai sekarang berjalan itu. Mas, Dengan baik. keren. Kalau ini masih banyak juga ya di kampung-kampung itu masjidnya kalau anak-anak masuk ke masjid itu dianggap mengganggu, rame. Itu masih ada banyak loh ya. Ya, Anak-anak main gitu atau malah dimarahi, diusir gitu. ya itu Gimana ini menyikapi takmir atau hanya sebagian kecil mungkin gitu ya? mereka-mereka yang sudah sepuh karena pendidikannya dari SDM dulu ya. SDM-nya memang begitu. Tapi untuk seumuran saya itu sudah Bentar. berubah. Di zaman Rasulullah sendiri sebenarnya seperti apa sih suasana masjid bagi anak-anak itu sebenarnya apa sih? Tidak seperti yang apa kalau di zaman Rasulullah cucu-cucunya itu saja ketika Rasulullah sholat itu kan menggelayut-gelayut gitu kan. Oh iya Gendong-gendong ada ya itu naik ke punggung itu Rasulullah. membuktikan bahwa Rasulullah itu membiarkan anak-anak kecil itu masuk dalam masjid. Merasa senang Ya, dengan merasa masjid. senang. Betul. Gitu. Ya. Aman. Ada rasa. Termasuk hari ini anak-anak itu lingkungan apa ya? Lingkungan yang sifatnya komunal ya. Dulu anak-anak kita itu bermain, Ya, itu permainannya nilai sosialnya tinggi. betul. Katakanlah seperti mereka kalau dulu kita ada main apa benteng apa sih yang pakai itu loh di sini pohon sana terus satu kelompok gitu. Iya. Ada itu apa sih namanya benteng ya? Iya. Benteng ada sodur. Iya, Pakai terkaitan garis. mainan kalau mainan anak-anak dulu itu apa ada kaitannya dengan budaya memang. Jadi budaya. Tapi nilai-nilai ada kejujuran, nilai-nilai saling di situ. membantu. Apa sih penteng apa ya penteng ya? Kayu yang ada yang pendek sama yang panjang gitu. Iya. Karet gelang apa? Beda dengan sekarang kan Ah. sudah medsos begitu. Jadi tugas juga peran serta penyuluh juga mengisi medsos gitu. Ya termasuk dengan hal-hal yang podcast lain. seperti ini ya. Seperti ini. juga. Cuman ya yang kita pikirkan jangan ya, seperti tadi itu Pak. Masjid, oke, masjid adalah pusat dakwah, tetapi bagaimana masjid dikemas lebih fun, lebih menyenangkan, lebih dekat dengan masyarakat dan sebagainya. Termasuk media sosial ya. Iya. Kalau media sosial terus kok kaku apa ya surga neraka halal haram ini iya. kayaknya ngeri banget ya. Termasuk kita masuk kepada dunia permusikan juga ya situ keren. kita banyak yang harus kita kelola ya seperti lagu-lagunya Bang Haji Roma Irama itu perlu karena ada pesan-pesan moral di sana ya lirik-liriknya itu jadi itu juga yang kita juga kita pakai. Kemarin ada juga rapper yang lirik-lirik Islami gitu ya dari Eropa itu kita pernah dengar. Ini keren ya. Itu yang perlu kita kembangkan untuk menyaingi di medsos itu. Iya betul. Oke, saya kira kita bisa lebih punya harapan ya ke depan anak-anak kita punya tempat atau punya wadah mereka bukan hanya sekedar gembira tetapi juga mendapatkan edukasi di situ, mendapatkan pendidikan, mendapatkan lingkungan yang kondusif, yang tepat bagi mereka, bagi pendidikannya, bagi karakternya yang harus dibentuk seperti itu. Kami berharap juga kepada teman-teman penyuluh akan terus bergerak di segala lini untuk untuk aktif juga memikirkan hal-hal yang seperti ini. Ini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi saya kira ini sangat penting untuk kita seriusi bersama-sama. Statement terakhir bagi pendidikan dan lingkungan bagi anak-anak.
Ya mari kita lewat penyuluhan kita akan menjadi penyuluh yang serba bisa masuk ke semua lini ya, Hmm. dunia anak, dunia hiburan, ya dunia dakwah, juga dunia pendidikan, kita siap untuk masuk ke sana. Alhamdulillah. Oke, eh, pemirsa dan sahabat religi, lingkungan yang kondusif bagi pendidikan anak-anak kita merupakan tanggung jawab kita semua. Maka semua kita memiliki kewajiban untuk turut serta berperan aktif dalam membangun hal itu. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, itu perlu kita bersama-sama untuk saling menguatkan, untuk membangun, dan itu demi juga anak-anak kita semua. Kita berharap, kita berdoa melalui perbincangan ringan kita pada pagi hari ini ada hikmah yang bisa kita ambil, dan sampai jumpa pada pertemuan di periode berikutnya, di episode berikutnya. Semoga terus semakin maju. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami, dan semoga terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ATN Mas Antil.